Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebijakan. Perkenalkan, nama saya Noval Sukri Hamdani dengan NIM 22963211 dari kelas IK 06 Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta Angkatan 2022. Masalah lingkungan saat ini menjadi isu global yang mendesak. Kita menghadapi sejumlah tantangan serius, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran udara, air, dan tanah, serta penambangan hutan yang tidak terkendali. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi limbah plastik telah menyebabkan dampak yang merusak terhadap ekosistem bumi. Perubahan iklim termasuk kenaikan suhu global dan peristiwa cuaca ekstrim juga semakin mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lainnya di seluruh dunia. Solusi yang berkelanjut dan tindak. Oke, selanjutnya di sini ada pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama itu ada kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan terjaga membantu mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi risiko kesehatan. Pembersihan lingkungan melalui pengelolaan limbah yang tepat pada mengurangi keberadaan faktor penyakit dan bakteri patogen. Yang kedua ada konservasi keanekaragaman hayati, yaitu kebersihan lingkungan adalah kunci untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan mengurangi polusi dan kerusakan habitat alam. Kita dapat mempertahankan spesies dan ekosistem yang penting untuk keseimbangan ekosistem global. Yang ketiga ada penyediaan sumber daya alami, yaitu lingkungan yang bersih mendukung berlangsungan sumber daya alam, termasuk air bersih, udara bersih, dan tanah subur. Ini memberikan manfaat jangka panjang untuk kebutuhan manusia seperti pertanian, air minum, dan udara sehat. Yang keempat ada mengatasi perubahan iklim. Praktek-praktek kebersihan lingkungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi penggunaan bahan bakar fosil merupakan langkah penting dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Selanjutnya ada lingkungan bersih. Lingkungan bersih itu mengacu pada kondisi di mana wilayah atau area tertentu bebas dari pencemaran, sampah, atau bahan-bahan berbahaya. Ini mencakup udara yang bersih, air yang layak konsumsi, dan tanah yang tidak tercemar. Lingkungan bersih itu juga mencakup upaya untuk mengelola limbah dengan benar dan mengurangi polusi. Nah, secara lebih luas itu mencakup praktek dan kebiasaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan alam, serta meminimalkan dampak negatif dari kegiatan manusia. Hal ini meliputi pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mencegah polusi udara. Di sini saya mengambil 3 contoh lingkungan bersih. Yang pertama ada
kawasan Taman Nasional. Taman nasional yang dijaga dengan baik itu contohnya lingkungan bersih, tidak ada sampah berserakan, dan pengelolaannya memastikan air bersih dan udara yang sehat bagi hewan dan pengunjung. Yang kedua ada desa dengan sistem pengelolaan sampah baik. Desa yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif dan program daur ulang yang aktif akan memiliki lingkungan bersih tanpa tumpuk sampah. Yang ketiga ada sungai yang terpelihara. Sungai yang terpelihara dengan baik itu memiliki air bersih, bebas dari limbah dan polusi udara. Flora dan fauna di sekitar sungai akan tetap sehat. Selanjutnya ada dampak lingkungan bersih. Lingkungan bersih memiliki dampak yang sangat positif terhadap kesehatan masyarakat. Di sini ada beberapa dampak utama yang dapat terjadi ketika lingkungan dijaga kebersihannya. Yang pertama itu ada penyakit pernafasan yang lebih rendah. Udara dan bebas dari polusi. Udara mengurangi risiko terkena gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik atau disebut PPOK. Yang kedua ada penurunan kasus infeksi air dan makanan. Air bersih dan sistem sanitasi yang baik dapat mengurangi resiko penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan seperti diare, kolera, dan penyakit terkait. Terus ada kelestarian alam. Kelestarian alam mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara ekosistem bumi serta memastikan bahwa sumber daya alam itu dapat mempertahankan dalam jangka panjang. Nah, dampak kelestarian alam itu sangat positif dan mengacu berbagai aspek. Yang pertama ada keseimbangan ekosistem. Mempertahankan keanekaragaman hayati dan memelihara interaksi kompleks antara berbagai organisme dan ekosistem. Hal ini mendukung kelangsungan hidup semua makhluk hidup dan memastikan keseimbangan trofik dalam rantai makanan. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya alam. Nah, memastikan bahwa sumber daya alam itu seperti air bersih, udara segar, tanah subur, dan hasil hutan tetap tersedia untuk keperluan manusia dan ekosistem. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi ketika zat-zat berbahaya atau polutan terlepas ke atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Contohnya tuh emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Terus partikulat debu, gas beracun seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida, dan senyawa organik volatil. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika zat-zat atau bahan kimia berbahaya mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan lautan, mengakibatkan penurunan kualitas air dan membahayakan organisme air. Contohnya itu seperti limbah industri, pestisida, bahan kimia berbahaya, limbah domestik, serta nutrit terlebihan seperti nitrogen dan fosfor. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia atau zat berbahaya menembus lapisan tanah dan mengkontaminasi tanah serta air tanah di bawahnya. Contohnya tuh bahan kimia industri beracun, limbah rumah tangga berbahaya,
logam berat seperti timbal dan merkuri serta pestisida. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Saya pamit undur diri. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.